Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang nggak beda. Biasanya saya bahas saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia atau saham Indonesia. Dan kesempatan kali ini saya akan coba bahas saham-saham Amerika ya. Beberapa di antaranya saya juga sudah mulai buy ya, seperti itu ya. Jadi biasanya saya selalu aktif di saham-saham yang ada di Indonesia. Kali ini saya juga ada diversifikasi ya. Jadi saya sudah mulai buy, mulai invest juga ya seperti itu. Tapi untuk saham Amerika ini saya sistemnya nggak trading. Jadi lebih ke jangka menengah. Kalau misalnya trading harian mungkin agak susah ya, karena waktunya itu jam biologisnya beda ya dengan jam biologisnya orang Indonesia. Karena kalau di Indonesia itu pagi, di Amerika itu malam ya seperti itu. Jadi kebalikannya. Jadi kalau misalnya saya ikutin terus sama Amerika dari awal sampai tutup marketnya, nanti besoknya saya ikutin saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, nanti saya nggak tidur ya seperti itu ya. Jadi kalau saya buy sama Amerika ini lebih ke investasi, kalaupun trading mungkin jangkanya itu swing ya, 1 sampai 5 hari ya seperti itu. Um, Sebelumnya saya akan bahas dulu kira-kira efeknya kalau The Fed itu dia September ini cut rates, kira-kira bagaimana ke depannya mengenai pasar saham yang ada di Amerika. Saya akan tunjukkan dulu artikelnya di websitenya scroders.com. Nanti linknya saya akan berikan di video deskripsi bawah ini ya. Di sana ada satu artikel yang diberikan ditulis oleh Duncan Lemon ya. Em, di situ dia bahas efeknya setelah rate cuts 12 bulan terhadap pasar saham Amerika, kemudian government bonds, kemudian corporate bonds. Kira-kira naik atau turun. Jadi kalau kita perhatikan sini, saya akan fokusnya ke pasar saham Amerika. Nah, dari dari sejak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya. 22 kali ya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat efek sampingnya 12 bulan terhadap pasar saham Amerika, dari 22 ini kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dia turun ya dalam 12 bulan. Nah, kalau kita perhatikan yang lainnya juga dia naik. Kenaikannya kalau kita lihat rata-rata lumayan ya. Ini sekitar 11% ya. Kalau misalnya ada recession ya rata-ratanya 8%, kalau no recession rata-ratanya 17%. Jadi memang dalam jangka pendek ya, itu kalau dia the Fed cut rates, efeknya apakah langsung pasar sahamnya itu langsung naik atau langsung turun atau bagaimana, kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Karena jangka pendeknya itu pasar saham Amerika dia cenderung fluktuasi. Tapi untuk jangka menengah sampai jangka panjangnya, paling nggak 12 bulan ya, ini menurut research-nya, itu dia kecenderungan setelah rate cuts dia positif, kenaikannya masih bisa naik sekitar rata-rata 11% atau minimal 8%. Nah, kalau ada recession ya seperti itu ya rata-rata. Kalau no recession ya bisa sampai 17% kenaikannya seperti itu ya. Nah, ini cukup menarik. Nah, kalau kita bandingkan juga dengan website lainnya ya, seperti itu ya. The impact of Fed rate cuts on stocks, bond and cash ya. Kalau kita perhatikan sini sejak cuts ya itu 1 tahun sampai 5 tahun ya, itu memang kalau 1 tahun jangka pendek kita lihat ada kemungkinan turun, tapi jangka menengahnya kemungkinannya itu lebih less lagi, lebih kecil lagi ya seperti itu ya. Nah, dan kemudian jangka panjang kalau kita bicara mengenai 5 tahun itu semuanya positif ya setelah rate cuts ya. Jadi kalau kita ambil untuk rata-ratanya itu untuk jangka 5 tahunan, paling nggak 3 tahun itu sudah lumayan bagus ya. 3 sampai 5 tahun ke depan masih bagus ya. Itu intinya. Jadi jangka pendeknya mungkin ada fluktuasi, bisa naik tinggi, bisa turun atau bisa sideways ya seperti itu. Tapi jangka panjangnya eh, mereka masih bagus ya seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kali ini saya nggak bahas semua saham. Em, saya akan bahas beberapa saham yang mana di antara beberapa saham itu eh, saya ada buy ya seperti itu ya. Em, saya sudah sharekan juga di grup Telegram saya untuk saham Amerika. Saya buat Telegram grup namanya saham US Profit. Ini sebelumnya saya sudah aktif, tapi kemungkinan dorman lama ya, karena kalau aktif dua-duanya antara IHSG dengan saham Amerika mungkin agak susah ya. Tapi saya coba aktifkan kembali karena ada beberapa yang kasih feedback ke saya, Pak Sunar, sekali-sekali bahas dong sama Amerika. Kita juga mau invest di sama Amerika ya seperti itu. Karena mungkin yang sudah tahu mengenai Nvidia, Pak Sunar, AI kan itu profitnya sampai ribuan persen ya. Kita juga mau ya seperti itu ya. Makanya saya bahas, mudah-mudahan pembahasannya bermanfaat.
Kalau misalnya banyak yang nonton ya mungkin saya akan bahas rutin. Tapi kalau nggak banyak yang nonton ya mungkin saya akan balik lagi ke saham-saham yang ada di IHSG ya seperti itu ya. Tapi anyway saya juga buy ya, sudah saya share-kan di grupnya saya juga. Nah, saya mulai pertama adalah saya bahas mengenai American Airlines. American Airlines ini kalau kita lihat memang secara teknikalnya dia masih cenderung downtrend. Em, Tahu dari mana MA200-nya itu mengarah ke bawah dan harga sahamnya jauh di bawahnya MA200-nya. Nah, kalau MA20-nya kalau kita lihat dia sudah mulai mengarah ke atas ya. Nah, dan 3 hari terakhir minggu lalu dia sudah mulai rebound, sudah mulai higher high walaupun terakhir itu ekornya panjang ke atas. Saya juga buy untuk saham American Airlines ini. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunar ke depannya? Ya, kalau sudah punya ya Anda bisa pasang stop loss-nya di sini ya. Kalau kita perhatikan ini swing low terdekatnya dia di area sekitar ini ya. Kalau untuk pasar saham Amerika itu angkanya dia agak nggak bulat ya. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini ini low-nya itu 9,98 ya segitu ya. Jadi fraksinya itu nggak seperti saham di Indonesia yang em, bulat ya biasanya gitu ya. Nah ini bisa desimal. Nah kalau kita perhatikan intinya di sini untuk saham American Airlines ini kalau Anda sudah punya selama dia tidak membentuk lower low di bawahnya 9,98 dia masih ada potensial untuk breakout ke atas ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat ini memang mungkin kita gambarkan dulu untuk drawdown-nya ya dari puncaknya sampai lowest-nya di sini sebelumnya dia turunnya sampai 42,95% ya. Nah, yang terakhir ini dari puncaknya saya hitung dari swing high tertingginya di sini sampai dengan yang paling bawah itu juga kurang lebih minus 42,9% ya, 42,97%. Nah, ini sudah mulai rebound ya. Jadi memang kalau kita bicara mengenai tren ini sebenarnya masih cenderung sideways di bawah ya. Tapi ini sudah mulai naik ke atas. Kalau Anda mau buy silakan buy-nya bertahap aja. Jadi kalau kita lihat di sini ini area swing high sebelumnya swing low di sebelumnya di sini ya. Dan ini juga ada area swing high-nya kalau dia berhasil naik ke atas $11 ya untuk saham American Airlines ini, Anda boleh tambah lagi atau average up kalau yang sudah punya average up, kalau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan ya. Jadi untuk saham American Airlines ini masih cukup menarik. Target price-nya dia akan menguji area resisten kurang lebih ini kalau kita perhatikan dia ada gap drop ya. Krypton di sini ya. Ya kemungkinan dia akan testing kurang lebih di area ini juga area swing low yang sebelumnya testing ketika dia naik, kemudian konsolidasi di area supportnya sekitar 12,17 ya. Jadi itu target price berikutnya setelah 11 dia masih memungkinkan ke sekitar area 12,17 ya seperti itu. Nah, kalau dia naik lagi, Anda tambah lagi boleh, maka dia akan tutup gap di sini ya. Target price berikutnya kurang lebih sekitar area $14 di sini ya. Jadi saya gambarkan trading range-nya supaya mudah ya seperti itu. Untuk belinya seperti itu. Atau untuk pasang trailing stop-nya. Kalau misalnya sudah naik, Anda jangan lupa pasang trailing stop-nya. Kalau misalnya masih belum ya Anda pasang stop loss-nya dulu. Ya seperti itu ya. Jadi untuk American Airlines ini masih cukup menarik, baiknya bertahap aja, lebih cukup ya. Nah berikutnya saya bahas tentang untuk saham. Mungkin American Airlines saya kembali dulu ke fundamentalnya ya, karena kalau saham Amerika itu memang faktor yang mempengaruhi kebanyakan ada 3 ya, yaitu fundamental, teknikal, dan juga yang terakhir news ya. Nah, kalau di Indonesia itu banyak faktor, bisa bandarmologi orang bilangnya ya, atau brokermologi, bisa juga karena faktor asing, foreignomologi ya dan sebagainya ya seperti itu ya. Nah, kalau di Amerika itu lebih titik beratnya ke fundamental, kedua teknikal ya, yang ketiga itu mungkin news ya. Kalau ada bad news ya dia langsung turun walaupun fundamentalnya bagus ya. Ya. Kalau bad newsnya itu barusan keluar ya. Nah, seperti itu. Kalau good news ya, nah ada kemungkinan dia naik juga walaupun fundamentalnya masih belum bagus. Nah kalau kita lihat dari jadwal rilis earningnya ini ada hijau dan merah di sini. Kalau merah ini dia berarti missed ya. Jadi ada estimate analis sama actualnya itu berapa. Kalau misalnya missed ya dia minus ya. Kalau kita perhatikan ini yang terakhir sebelumnya itu dia surprise ya positif ya. Jadi di atas estimasi analis ya. Nah kalau sebelumnya lagi dia minus. Dan kalau kita lihat ini untuk American Airlines ini memang dia udah dalam fase recovery ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Jadi kalau naik kita tambah lagi atau average up. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Disney. Jadi kalau Disney ini kalau kita perhatikan untuk earningnya dia semuanya dia di rata-rata
dia surprise ya. Jadi di atas estimasi analis, tapi sahamnya masih downtrend ini ya. Kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke bawah, kemudian memang MA200-nya mengarah ke atas, tetapi kalau kita lihat harga sahamnya jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi dia jangka pendeknya itu masih cenderung downtrend ya. Nah, kalau kita lihat gambarkan dari channelnya ini masih downtrend channel. Tapi ini yang sudah menarik, di sini saya mulai buy karena eh, MA20-nya sudah di bawah ya, dia sudah di atasnya MA20-nya, ini sudah mulai menarik kalau mau buy ya, gitu ya. Jadi saya gambarkan, kalau kita gambarkan Fibonacci retracement-nya ya, dari titik puncaknya di sini dan titik swing low-nya di sini ya, kurang lebih ya. Ini kalau kita perhatikan dia akan testing area 23,6%-nya ya. Jadi dia akan berusaha untuk naik lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 93 di sini ya, 93,26 ya, kurang lebih dia akan breakout target price berikutnya. Dia akan menguji area sekitar Fibonacci retracement 38,2%-nya ya, 99 seperti itu ya. Nah, ini memang saat kesempatan kalau yang suka bottom fishing di bawah ya, ini sudah mulai swing low ya, sudah mulai higher swing low jadi gitu ya. Ini belinya bertahap aja. Terus kalau kita lihat di sini ada resisten terdekatnya swing high-nya di 91,8. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 91,8, yang mau tambah lagi atau average up untuk di sini ini saya rasa sih masih cukup menarik ya. Kalau kita coba gambarkan dari area yang support resistennya di sini ya sebelumnya ya. Maka setelah dia breakout ke atasnya ini swing high-nya dia akan menguji level sekitar 96,5 ya. Nah, kalau dia berhasil naik lagi, dia akan menguji level sekitar 104 ya, 103,72 ini Fibonacci retracement 50%-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi bisa pakai Fibonacci retracement kalau mau analisanya, target price-nya, atau pakai garis-garis yang sudah saya gambarkan di sini. Jadi untuk di sini ini memang masih resiko, tapi yang sudah punya atau yang buy, Anda bisa pasang stop loss-nya di swing low terdekatnya di sini ya. Ini kalau kita perhatikan swing low-nya terdekatnya kurang lebih di area sekitar 88,76. Jadi kalau turun di banyak 88 ya lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia akan turun terus, akan menguji area supportnya yang sebelumnya di sini ya sekitar 78 sampai 80-an itu di sini ya. Ya. Kalau kita lihat memang ini earningnya nanti agak lama ya, November 7 ya, 7 November. Harusnya sih earningnya masih cukup bagus ya seperti itu ya untuk Disney, walaupun kalau kita lihat di sini secara price actionnya dia masih downtrend ya. Kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk Amazon. Amazon ini saya punya. Jadi untuk American Airlines, Disney, Amazon saya punya ya. Saya barusan mulai sih. Jadi saya masih beli sedikit $5 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat ini untuk Amazon ini ya, kalau kita lihat acuan swing low-nya kurang lebih sekitar area 168,92. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya, selama dia masih bertahan di atasnya 168 ya atau 169 lah kalau Anda mau agak sedikit ya. Itu untuk Amazon itu masih cukup menarik ya. Nah, yang menariknya di sini dia sudah testing MA200-nya ya. Jadi MA200-nya sudah berhasil dipotong naik ke atas ya. Rebound naik kencang. Nah, dia akan testing area resisten minornya di sini ya. Swing high terdekatnya kalau kita perhatikan di sini ini kurang lebih sekitar area 182,39. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 182,39 ya untuk Amazon ini maka target price berikutnya dia masih memungkinkan untuk capai target sekitar 200-an ya. Jadi MA20-nya memang masih mengarah ke bawah, tapi dia sudah mulai naik ke atas lagi ya. Seperti itu ya. Kalau kita lihat dari stokastiknya juga ini sudah akan golden cross ya. Jadi kalau dia lanjut naik, nah dia akan terus menguji level swing high yang sebelumnya di sini 182,39 untuk Amazon. Tapi kalau dia turun di bawahnya 168, lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan dia akan lanjut downtrend ya. Bahkan bisa sampai bearish. Kalau ini downtrend, maka kalau kita lihat dari Fibonacci retracement-nya ya, kita coba gambar garisnya acuannya sebentar. Saya gambarkan agak jauh. Fibonacci retracement-nya di sini dari bawah di sini kurang lebih ya. Kita acuan ke atas sini. Untuk Amazon ini kalau dia lower low lagi ya, turun di bawahnya ini Fibonacci retracement 38,2%-nya yaitu di 155 ya, kurang lebih akurat di sini ya. Jadi baik sama Amerika maupun sama Indonesia kalau kita pakai Fibonacci retracement itu kebanyakan ada beberapa saham yang cukup rapi pergerakannya ya. Kalau kita lihat ya yang mau harga murah ya tunggu aja di
Fibonacci retracement 61,8% sekitar 127 ya untuk Amazon ya. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, besoknya barusan kita pasang automatic order untuk buy-nya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini memang saya buy untuk Amazon karena dia testing EMA 200-nya. Sejauh ini sih dia cukup menarik ya. Ini sudah di testing EMA 200-nya, tembus ke bawah, kemudian dia berhasil naik ke atas, tapi gagal kan pullback lagi. Nah, ini kedua kalinya ini kesempatan untuk testing lagi ya. Coba buy on weakness di MA 200-nya. Selama MA 200-nya masih mengarah ke atas, menurut saya Amazon ini masih cukup menarik ya, masih cukup bullish ya. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk emiten Dell. Saya juga buy untuk emiten Dell. Nah, di sini ada area konsolidasinya di sini ya. Bentar, saya coba gambarkan di sini untuk Dell. Ya, sebentar. Saya coba gambar kotak di sini ya, lu. Saya kurang terbiasa dengan trading view ya. Biasanya saya pakai apa namanya AMI broker ya. Jadi kalau kita lihat area konsolidasinya di sini kotak ini ya, itu antara level 108 sampai dengan 117-an ya. Jadi dia sudah mulai breakout ke atas. Ini kalau kita gambarkan garis resisten berikutnya, target price-nya ini kurang lebih dia ini sebelumnya di area swing low-nya di sini ya. Jadi dia sudah breakout naik ke atas ya. Ini juga swing high-nya. Nah, target price berikutnya ini kurang lebih dia akan menguji di area sekitar ini ya. Sebentar, saya pakai acuan terdekat di sini. Ini swing high-nya di area 129,87 ya. Jadi untuk Dell ini selama dia masih bertahan di atasnya ini ya 104 ya. Mungkin saya gambarkan kurang lebih area supportnya di sini 104 koordinatnya ya. Dia masih ada peluang untuk lanjut ke 129-an kurang lebih ya. Nah, kalau dia breakout lagi naik ke atas, maka dia akan menguji target price berikutnya di sekitar area di sini sekitar 150-an ya. 147 sampai 150 itu untuk Dell. Ya. Ini MA 200 mengarah ke atas ya. Memang kalau kita lihat di sini MA 20-nya melandai ya, masih belum naik kencang seperti sebelumnya ini. Tapi ini cukup menarik ya. Kalau yang mau buy on weakness di MA 200-nya. MA 200-nya masih mengarah ke atas untuk Dell ya. Jadi kalau yang mau buy high share higher, naik ke atas high-nya dari minggu lalu 117,72 kurang lebih angkanya ya. Nah, itu kita boleh buy-nya bertahap aja ya. Jadi setiap kelipatan mungkin 2% kalau dia naik Anda boleh tambah lagi atau average up ya. Seperti itu kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Microsoft. Microsoft juga kurang lebih sama menarik ya. Dia sudah testing MA 200-nya, saat ini testing lagi MA 200-nya. Ya. Walaupun sebelumnya dia testing berhasil, kemudian dia pullback. Nah, ini kesempatan kedua kalau kita mau coba untuk buy on weakness di MA 200-nya. Selama MA 200-nya masih mengarah ke atas ya. Jadi untuk Microsoft ini kalau kita gambarkan area supportnya ya, ini sudah mulai naik ke atas. Dia akan menguji resisten minernya di sini ya. Swing high sebelumnya kurang lebih sekitar area 426,65 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya 426 ya, maka dia akan menguji level berikutnya sekitar 440 448 ya. Kemudian berikutnya lagi menguji nilai swing high-nya di sini kurang lebih sekitar 467-an. Untuk Microsoft seperti itu ya. Ini cukup menarik sih. Kalau Anda punya Microsoft, stop loss-nya pasang aja sekitar area 407 ya. 407 atau 410 atau Anda pasang bertahap aja ya. Ini MA 200 mengarah ke atas dan dia masih cukup menarik. Kalau kita lihat dari earning-nya itu juga kebanyakan dia selalu di atas ekspektasi dari analis ya, seperti itu ya. Selalu surprise ya. Jadi earning-nya akan datang 22 Oktober 2024 untuk Microsoft jadwalnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, cukup menarik. Berikutnya untuk INTC. INTC ini terakhir dia di bond gap up ya, loncat gitu ya. Nah, memang kalau kita perhatikan Intel ini sedang banyak masalah ya. Terakhir dia lompat karena ada berita akan restrukturisasi ya, seperti itu. Unit-unit yang kira-kira nggak menguntungkan ya, atau membawa beban bagi Intel, dia rencananya akan dipisahkan ya. Jadi ini ada gap yang lumayan dalam banget ya. Saya buy untuk INTC, kenapa? Karena memang masih strong downtrend. Sebenarnya sih kalau buy sekarang itu melawan tren ya, karena downtrendnya masih kuat. Walaupun kalau kita perhatikan dia MA20-nya sudah ditembus ke atas, tapi dia masih jauh banget ya dari MA200-nya. Dia di sini ke sini tuh
gapnya sangat jauh banget, apalagi ada gap penurunan di sini. Nah, apakah gap ini ditutup? Kalau ditutup ya kita untungnya lumayan ya sampai dari 23 sampai $29. Nah, seperti itu ya. Ya lumayan keuntungannya ya. Ya mudah-mudahan aja ini bertahan. Kalau misalnya Anda mau buy boleh, atau Anda mau tunggu lagi. Biasanya kalau dia sudah testing area resistennya, dia akan naik kemudian turun atau pullback ya. Pullback Anda bisa tunggu di sekitar area 19,8 ya. Atau di sini swing low-nya di 19,6 ya. Nah, jadi kalau turun jangan langsung buy. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas ya, besoknya barusan kita buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kalau kita lihat ternyata mulai Senin malam Pak Sunar ya. Sebenarnya untuk pre-market US itu sekitar jam 3-an sudah bisa beli ya pre-market ya. Nah, kalau kita lihat di sini naik ke atas 22,12 ya pre-marketnya. Anda kalau mau langsung buy boleh. Ya. Saham US itu sedikit berbeda dengan saham Indonesia. Dia ada pre-market dan post-market. Mana pre-marketnya agak jauh ya seperti itu ya dari pembukaannya. Kalau Indonesia kan pre-marketnya nggak seberapa jauh ya, nggak sampai 1 jam ya seperti itu. Mungkin ya 10 menit ya pre-marketnya Indonesia itu. Kalau post-marketnya biasanya 15 menit untuk proses closingnya. Kalau saham US agak panjang, nah seperti itu ya. Nah kalau kita perhatikan di sini Intel ini memang masih downtrend, tapi kalau yang buat suka bottom fishing, spekulasi buy on weakness, ini cocok. Tapi kalau yang Anda bukan tipe orang yang melawan tren, ya jangan dulu, karena ini masih belum aman. Ya, seperti itu ya. Kalau cukup. Berikutnya untuk Pfizer. Nah, Pfizer ini kalau ini gambaran coret-coret saya sebelumnya, saya sudah pernah share juga di grup. Ini Pfizer dari uptrend channelnya ini memang dia berusaha untuk naik lagi balik ke uptrend channelnya. Dan di sini cukup menarik kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya 20. Kalau kita lihat di sini swing high terdekatnya di sini kurang lebih areanya sekitar, bentar, ini kurang lebih sekitar area 29,19 ya. Kalau dia berhasil naik ke atasnya 29,19 ya, Anda boleh buy ya. Berarti dia sudah mulai naik ke atas. Memang kalau kita lihat MA200-nya sudah melandai, ini MA20-nya masih mengarah ke bawah ya. Jadi memang jangka pendek menengahnya itu masih konsolidasi ya, testing area sekitar 28 sampai 29-an. Tapi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 29,2, high-nya di sini ya swing-nya, maka dia akan testing area target price berikutnya sekitar target price berikutnya sekitar area 31 sampai dengan 31,5 ya seperti itu untuk Pfizer. Jadi Pfizer ini proses recovery, kalau kita lihat untuk earning-nya sebelumnya dia surprise-nya 31% ya. Sebelumnya kalau kita lihat juga surprise-nya lumayan, angka surprise-nya. Walaupun dia masih belum recovery tinggi gitu ya. Masih dalam proses recovery kecil-kecilan ya. Tapi ini kesempatan untuk istilahnya buy on weakness lah untuk Pfizer ini ya. Nah, dia kalau kita bandingkan dengan masa COVID sebelumnya, ya kan mungkin kalau kita lihat kan waktu COVID kan dia naik tinggi ya. Nah, 2020 ya sampai 2022 ya. Kemudian sudah mulai masuk endemi, dia barusan turun-turun terus. Nah, kalau kita lihat harga sekarang itu kurang lebih sudah harganya pre-COVID sebelumnya ya. Jadi untuk Pfizer ini euforia COVID sebelumnya itu sudah habis ya. Jadi kita mulai babak baru lagi untuk Pfizer. Ya, kedepannya sih masih cukup menarik untuk emiten farmasi ini ya. Oke, berikutnya untuk Qualcomm ya kan prosesor chip. Nah, Qualcomm ini saya buy ya karena di sini ada resisten. Memang dia lagi menguji resisten di sini. Nah, kalau kita berhasil breakout ya, maka dia akan lanjutkan kenaikannya. Ya, supportnya memang agak jauh di sini ya. 157-an. Tapi kalau mau digambarkan tengah-tengahnya, kalau mau pasang stop loss-nya di sini kan konsolidasi ya. Minggu lalu dia konsolidasi sekitar area 167,7 sampai dengan 175-an ya. 175,30-an. Ini resistennya. Tapi kalau dia berhasil naik ke atas 175,5 ya dalam minggu ini, maka kemungkinan besar dia akan lanjut kenaikannya dengan targetnya dia saya gambarkan area swing high sebelumnya di sini ya untuk acuan resistennya kurang lebih ya. Jadi prinsipnya kurang lebih sama lah dengan saham yang ada di Indonesia ya. Jadi ini setelah 175 dia akan menguji 189-an. Kalau dia naik lagi ya targetnya lumayan jauh ya di sini ya, bisa sampai 210-an ya untuk Qualcomm ini ya. Jadi itu Qualcomm ini menarik, kenapa? MA200 mengarah ke atas walaupun MA20-nya mengarah ke bawah, tapi kan harganya sudah di atasnya MA20-nya. Nah, kalau kita lihat sejauh ini earning report-nya juga selalu di atas ekspektasi ya dari analis. Nah, ini masih proses recovery. Nah, kalau kita lihat dari drawdown-nya di sini untuk emiten Qualcomm ini, bentar.
Ini dari swing high sebelumnya di sini, titik tertingginya sampai kejatuhannya di sini itu minus 33% sebelumnya ya. Jadi dia sudah mulai recovery. Nah, kalau dia naik lagi, Anda bisa tambah lagi atau average up ya, begitu ya. Saya sudah punya juga untuk saham Qualcomm ini ya. Jadi saya ada buy juga sahamnya ya, yang saya bahas ini, tapi nggak semuanya. Ada yang belum saya buy, Google ya. Google saya belum buy back. Nah, sebelumnya saya sudah pernah invest juga di Google. Kalau kita lihat MA 200-nya untuk Google ini masih bagus ya, masih mengarah ke atas. Walaupun jangka pendeknya MA 20 yang mengarah ke bawah ya. Ini sudah mulai dia berjuang naik lagi ke atas ya. Jadi yang mau buyback atau spekulasi buy boleh ya. Ini sudah mulai naik ke atas. Sini ada format ya, semacam triangle di sini ya. Jadi untuk Google ini dia sudah mulai naik ya seperti itu. Jadi kalau Anda mau buy, Anda bisa pasang stop lossnya di sini ya. Sebentar, saya gambarkan horizontalnya kurang lebih setiap sekitar area di sini ya. 161-an. Jadi intinya untuk Google ini selama dia masih bertahan di atasnya 161, dia masih ada potensial untuk breakout dari sideways-nya di sini sebelumnya ya. Dia konsolidasi antara 161 sampai 170. Kalau dia berhasil breakout ke atas 170 dalam minggu ini, maka dia akan testing area resistennya 180-an ya, 179 sampai dengan nilai tertingginya di sini sekitar 190-an untuk Google. Nah, jadi kalau kita perhatikan uptrendnya jangka menengahnya masih bagus ya, walaupun jangka pendeknya MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ini kesempatan sih kalau dia MA20-nya apalagi kalau sudah mengarah ke atas ya, selama dia bertahan di atas MA20-nya, untuk Google ini kenaikannya dia lumayan tinggi ya. Sebelumnya kalau kita hitung kenaikannya setelah dia testing MA200 yang motong ke atas, maka kenaikannya di sini dia bisa naik sampai dengan level di sini sebentar 40%-an ya, 45%. Dan ini waktunya nggak lama. Kalau kita lihat di sini 25 bar, jadi 25 hari trading aja. Ya kalau dia breakout ke atas 193, dia masih ada bisa naik lagi ya seperti itu. Jadi Google ini memang lumayan mahal sih, tapi kalau saya sih tetap fokusnya ke trennya. Selama uptrendnya masih bagus ya, kalau ada weakness di MA200-nya atau MA20-nya, ya kita bisa mulai nyicil buy. Kalau dilihat dari earning-nya, report-nya sebelumnya, surprise rasionya, surprise-nya dia lumayan ya, seperti itu ya. Dia jarang miss sih ya, seperti itu ya. Google memang ekspektasinya dia bagus ya performanya. Berikutnya earning-nya tanggal 22 Oktober juga ya. Untuk Google ini boleh buy, jadi banyak pertama aja pasang stop loss-nya ya, seperti itu ya. Atau kalau mau tunggu sekalian di MA200-nya juga boleh, karena sebelumnya kalau kita lihat di sini MA200-nya ditembus ke bawah, jangan langsung buy, tunggu kalau dia sudah berhasil rebound mantul ke atas ya. Besoknya kita barusan pasang buy-nya untuk Google. Oke, berikutnya untuk saham Visa. Untuk saham Visa ini saya masih ada sisa di portfolio investasi saya di broker sebelumnya ya. Tapi karena saya ada pindah broker, kalau kita lihat di sini untuk saham Visa ini dia memang secara trennya ini ada downtrend channelnya di sini ya. Kurang lebih ya gambarannya ya. Jadi dia sudah mulai naik breakout ke atas ya. Untuk saham Visa ini MA200-nya masih mengarah ke atas ya. Dan dia MA20-nya sudah mengarah ke atas juga. Memang dia jauh meninggalkan dari MA20-nya. Kalau Anda mau tunggu buy or weakness di MA20-nya, mungkin Anda bisa tunggu kurang lebih kalau dia testing area supportnya lagi yang dia akan testing sekitar area 267-an atau 269 ya. Jadi kalau dia turun sekitar 267 sampai 269 jangan langsung buy. Tunggu kalau besoknya dia rebound kita barusan buy. Nah, saat ini dia memang masih testing resisten. Jadi kalau Anda buy sekarang kemungkinan dia naik mungkin sampai dengan 280 aja, kemudian dia bisa pullback lagi karena ini resistennya cukup kuat ya, konsolidasi sebelumnya di sini ya. Nah, tapi sebaliknya kalau dia berhasil breakout lagi ke atas ya 280 ya atau 278, ini masih bisa potensial testing area swing high di sini ya. 290-an untuk Visa. Jadi ini memang masih super bullish ya untuk jangka menengah, jangka panjangnya untuk Visa. Walaupun jangka pendeknya ini masih konsolidasi kena resisten ya sekarang ya. Tapi saran saya kalau mau buy tunggu sekalian breakout ke atas buy high sell higher atau tunggu nanti pullback di MA200-nya atau MA20-nya nanti kalau dipotong jangan langsung buy. Kita tunggu kalau sudah mulai memotong ke atas MA20-nya atau ke atas MA200-nya kita barusan buy. Jadi mungkin area buy-nya untuk Visa itu lebih baik kurang lebih sekitar area 267 sampai 269 ya atau 270-an ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Kita lihat besoknya ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas ya kita barusan mulai buy ya. Begitu ya. Jadi jam tradingnya itu mulainya pre-market jam 3 kalau waktu Indonesia bagian barat ya.
Kemudian mulainya untuk em, jam trading mulainya sekitar 8.30 waktu Indonesia bagian barat, ya, seperti itu ya. Em, Kurang lebih sih cukup ya. Ini ada 10 saham yang saya bahas ya untuk saham Amerika. Ya mudah-mudahan aja kalau misalnya Anda tertarik, Anda bisa join grup Telegram saya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Kalau misalnya banyak yang nonton, antusiasnya banyak, mungkin saya akan eh, rutin bahas ya untuk saham-saham Amerika. Ya. Jadi kita cuannya bersama-sama ya, diversifikasi. Untuk saham Indonesia ya kita bisa cuan, sama Amerika juga cuan ya, seperti itu ya. Jadi untuk saham Amerika ini agak santai aja, jangan diikutin terus ya. Kalau diikutin terus nanti karena jam biologinya itu nggak cocok dengan jam biologinya kita ya. Karena kalau di Amerikanya itu pagi yang mulai time trading, kita sudah mulai malam ya. Kan kita nggak mungkin begadang dari malam sampai sampai subuh besoknya ya, seperti itu ya. Ya nggak mungkin ya, apalagi kalau kita kerjanya pagi ya, jam Indonesia. Jadi jam biologisnya itu nggak sama. Tapi kalau sama Amerika ini lebih kecenderungan ke invest jangka pendek, menengah atau panjang. Kalau mau scalping susah ya, kecuali kalau Anda itu tipenya jam biologis Anda sudah matching dengan jamnya tradingnya Amerika, yang mungkin bisa ya kalau Anda mau scalping di situ. Tapi sebaliknya rata-rata mungkin enggak ya, seperti itu ya. Jadi ini lebih ke pasang trading stopnya atau stop lossnya, tetap jangan dilihatin terus ya. Kalau dilihatin terus nanti makin stres. Kena ISG aja stres, apalagi mau lihat sama Amerika ya. Ya ini untuk diversifikasi. Karena kalau kita lihat sama Amerika itu memang luar biasa ya. Di tekanan apapun juga, mata uangnya, isu apapun juga ya. Apalagi isu-isu utangnya membengkak, ganti presiden ya. Ya bukan ganti presiden sih. Presidennya kan terpilih akan ganti ya tahun depan ya. Jadi um, ya mudah-mudahan aja sukses semuanya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.